Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahur Rahmahak, mahasiswi Sistem Informasi Reguler 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai TOR atau Term of Reference, proyek pengembangan dan analisis Sistem Informasi Kemajuan Kelas berbasis website di SMK Muhammadiyah 1 Bantul, Yogyakarta. Yang pertama, latar belakang, yaitu manajemen dalam pelaksanaan kurikulum merupakan pelaksanaan kegiatan mengajar di kelas, yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Kegiatan manajemen kurikulum berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran, contohnya penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pembelajaran, pengisian daftar kemajuan kelas, kegiatan mengelola kelas, dan penyelenggaraan evaluasi belajar. Berdasarkan hasil wawancara di SMK Muhammadiyah 1 Bantul, Yogyakarta, belum ada sistem informasi yang dapat menampung data kemajuan kelas dan catatan siswa. Pengisian data administrasi kelas ini dilakukan secara manual. Oleh sebab itu, sistem informasi kemajuan kelas ini akan dikembangkan menggunakan website yang dipilih sebagai sarana publikasi yang dianggap lebih praktis dan dapat diakses kapan saja ketika terhubung dengan perangkat komputer. Untuk tujuan dari proyek ini, yang pertama, mengembangkan sistem informasi kemajuan kelas di SMK Muhammadiyah 1 Bantul, Yogyakarta. Yang kedua, memudahkan dalam pencatatan laporan kemajuan kelas. Manfaat, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pencatatan laporan kemajuan kelas di SMK Muhammadiyah 1 Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan pada proyek ini yaitu menggunakan metode Research and Development, yaitu metode yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Serta sasaran dalam proyek ini yaitu guru dan siswa di SMK Muhammadiyah 1 Bantul, Yogyakarta. Berikut merupakan preview dari diagram Work Breakdown Structure atau diagram WBS dari pengembangan analisis sistem informasi kemajuan kelas SMK Muhammadiyah 1 Bantul yang memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, dapat dilihat di sini ada tingkat 1 analisis kebutuhan. Yang kedua, tingkat desain. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, pengujian. Dan yang terakhir, pemeliharaan. Berikut merupakan SDM dan OTK dari proyek yang saya ambil. Di sini terdapat kode task atau kegiatan, nama task, SDM pelaksanaan dari task atau kegiatan, peralatan yang diperlukan, serta lama waktu pengerjaan dari sistem yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu estimasi anggaran dari proyek yang saya ambil. Untuk tabel estimasi anggaran ini terdiri dari kode task, nama task atau aktivitas, nama SDM, jumlah SDM tersebut, lama hari kerja, jumlah honor, total bayar SDM, serta estimasi anggaran mengenai peralatan yang diperlukan. Terdapat nama alat, jumlah alat yang dibeli, harga, total bayar, serta anggaran untuk biaya perjalanan dinas, yaitu alat transportasi, lama, harga, dan total bayar, hingga total keseluruhan dari biaya yang digunakan. Dapat dilihat di sini setelah estimasi anggaran seluruhnya dijumlahkan dari task pertama hingga yang terakhir, maka total anggaran proyek yang dipakai pada proyek ini yaitu sebesar Rp35.290.000. Selanjutnya, untuk penjadwalan proyek dari sistem ini
Setelah tadi telah didapatkan total anggaran proyek yaitu sebesar Rp35.290.000. Untuk tabel penjadwalan proyek ini yang pertama juga terdapat kode task, lalu ada nama task atau aktivitas, waktu atau hari pengerjaan, serta terdapat minggu kerja, yang di dalamnya ini terdapat 10 minggu. Pada nama task atau aktivitas yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua desain, ketiga implementasi, pengujian, serta yang terakhir pemeliharaan. Sehingga jika kita total untuk waktu atau lama hari pengerjaan ini dapat dilihat di sini. Untuk total waktu pengerjaan yaitu 67 hari atau kurang lebih sebanyak 10 minggu. Berikut merupakan cost benefit analysis atau rincian biaya dan manfaat. Yang pertama ada rincian biaya yaitu biaya pengembangan, biaya hardware, software, brandware, dan pemeliharaan. Yang terdapat kolom tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3 dalam ribuan. Untuk total biaya dari tahun ke-0 yaitu Rp34.960.000, untuk tahun ke-1 1 juta, tahun ke-2 1.500.000, dan tahun ke-3 2 juta. Untuk rincian biaya manfaat ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat wujud dan manfaat tak wujud. Untuk total dari manfaat untuk tahun pertama yaitu 10 juta, tahun kedua 19 juta, dan tahun ketiga 28 juta. Serta terdapat prosit atau selisih dari TM dan TB yaitu pada tahun pertama 9 juta, pada tahun kedua 17.500.000, dan tahun ketiga 26 juta. Untuk analisis yang pertama yaitu analisis payback periode dapat dilihat di sini telah dihitung sehingga sisa yaitu sebesar 0,32 tahun. Dapat disimpulkan bahwa payback periode sudah dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya yaitu 2,3 tahun, dan dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwa yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impasse atau break-even point pada waktu 2,32 tahun, yang berarti bahwa tahun ketiga perusahaan ini dapat mengambil keuntungan dalam sistem. Yang kedua, analisa return on investment atau ROI. Untuk analisis ROI ini, yang pertama itu dijumlahkan total biaya dari pengadaan sistem dari tahun ke-0 sampai tahun ketiga, dan dijumlahkan juga untuk total manfaat dari tahun pertama hingga tahun ketiga. Sehingga setelah dihitung menggunakan rumus ROI yaitu total manfaat dikurang total biaya per total biaya dikali 100%, didapatkan nilai sejumlah 87,13%, yang artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 87,13% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan untuk perusahaan. Yang ketiga ada analisis net present value atau NPV, yang apabila diaplikasikan pada penerapan sistem baru, maka perhitungan nilainya memiliki tingkat bunga diskonto 15% per tahun. Maka nilai NPV setelah dijumlahkan menggunakan rumus yaitu sebesar 3.203.864,4. Yang dari hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang pada perusahaan tahun ketiga
Apabila sistem ini diterapkan, yaitu sebesar 3.203.864,4, yang mana nilai NPV ini lebih besar dari 0, yang artinya proyek ini dapat dilaksanakan. Untuk analisis yang terakhir yaitu metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Di sini telah diketahui nilai untuk I1 dan I2 serta nilai NPV 1 yang telah dihitung tadi. Lalu kita akan di sini mencari nilai NPV 2 menggunakan rumus, sehingga didapatkan setelah dijumlahkan nilai NPV 2 yaitu sebesar minus 260.925,9, yang mana nilai NPV 2 ini negatif. Setelah dicari nilai NPV 2, maka kita masukkan ke dalam rumus tingkat pengembalian internal atau IRR pada gambar berikut rumusnya, sehingga jika telah dijumlahkan, maka didapatkan nilai IRR yaitu sebesar 19,42%, yang artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 19,42% per tahun. Yang apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR ini tadi atau 19,42% ini lebih besar dari 15%. Maka dengan kata lain, proyek ini dapat diterima. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.